Selamat radikal. Nah, Bapak ini kan sering mengamati dunia pendidikan nih Hmm. di Kabupaten Brebes yang lagi rame nih mengenai MAN ini. Nah, menurut Bapak Selamat Radikal itu MAN di Brebes kan lagi rame mengenai dana komite nih. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau terkait dana komite itu, sebelum kita membahas terkait komite, kita harus tahu dulu administrasi, konstruksi administrasinya. Apakah komite itu memegang SK, yang kedua adalah ADRT, kemudian program kerja. Itu Hmm. ketika kesemuanya sudah dilengkapi oleh komite, ya sah-sah saja. Jadi nggak eh, tidak legal standing lah. Berarti harus ada administrasinya, Iya, penunjukan komite iya. oleh siapa yang menunjukkan komite itu? Oleh kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Nah, berarti harus ada kantor tersendiri di luar. Semestinya seperti itu. Seharusnya Oh, seperti itu. harusnya. Ya karena komite itu ketika menyusun ADART itu minimal ada penyebutan nama, kedudukan, kemudian tempat. Nama Oh. itu siapa saja yang termasuk dalam struktural anggota, kemudian tempat itu berada di mana, kedudukannya Hmm. seperti apa, jadi harus jelas. Komite Hmm. itu Mm-mm. sebuah organisasi mandiri yang berada di lingkungan sekolah. Ya. Gitu. Berarti alamatnya harus di sekolah itu. Harus jelas. Harus jelas dan ada ruangan khusus ya. Ada, Bukan gabung dengan ruang kepala sekolah. tidak. Dan ini kalau di tingkat SMP dan SMA itu mestinya harus ada. Karena selama dari era 2002 sejak Permendikbud itu disahkan tentang komite dan dewan pendidikan, mestinya sudah 20 tahun sudah ada. Hmm. Jadi sudah 2 tahun ini ada dua Permendikbud. puluh tahun. Oh, 20 Iya, tahun. Permendikbud itu ada, iya, harusnya sudah ada ada. ruang komite di Iya, masing-masing sekolah SMP dan SMA, tingkat iya. SMA. Ya dari semua tingkatan. Intinya dari mulai SD, TK hingga SMP semestinya ada. Gitu ya ya. Nah, kebanyakan itu ruang komite gabung dengan sekolah ya, atau kadang-kadang tidak ada, bahkan tenaga administrasinya pun kadang-kadang tidak jelas. Itu menurut dengan harusnya gimana? Komite itu kan terbentuk atas pengurus dan anggota. Hmm. Dan anggota yang membidangi itu semua punya tupoksi. Jadi kalau untuk pengadaan komite itu tidak harus ketua yang ada Hmm. di sekolah, tapi bisa anggota Bergantian. ya yang membidangi. Yang penting ada salah satu atau dua anggota komite yang selalu hadir, atau secara khusus ketika kita sudah dijadikan komite, Hmm. maka kita wajib siap ketika sekolah itu membutuhkan. Oh gitu ya. Terus kalau ada pengaduan tuh, siswa mengadukan atau orang tua wali murid mengadukan sesuatu, misalnya mampu apa tidak, itu ngadunya kemana? Komite? Ke komite karena Harus ada ruang khusus apa gimana? harus harus ada Ada ruang harus khusus. ada Oh begitu. Kebanyakan yang kita lihat di sekolah ada yang tidak ada ruang khusus atau tempat pengaduan, tempat komitenya. ya. Ya Begitu. itulah kelemahan satuan pendidikan, bahwa tidak betul-betul memberdayakan komite, padahal peraturan kementerian sudah ada. Oh Ya, begitu. itu kelemahan dari satuan pendidikan, dan tidak adanya pengawasan baik Tidak ada. dari dinas, dari dewan pendidikan, itu nggak berfungsi. Oh begitu. Nah, ini selain MAN yang lagi rame, itu banyak sekolah-sekolah lain yang kadang-kadang eh, menggunakan ketua atau anggotanya itu sudah merangkap di sekolah lain. Itu benar apa tidak? Boleh nggak? Eh, itu aturan seperti itu sebenarnya di dalam Permendikbud pun ada larangan yang mengatakan itu, terutama di pasal 4 di
ayat keberapa itu yang menyatakan bahwa komite dilarang merangkap jabatan. Dengan jabatan yang sama. Walaupun jabatan itu anggota, kemudian di tempat lain ini ketua misalkan. Ya, kalau misalnya dia rektor misalnya, seperti di mana ini kan rektor Stein, Pak Rohidin, itu dia menjabat ketua komite boleh. Nah, kalau rektor itu statusnya ASN bukan? Kita Kurang kembali. paham. Kalau status ASN itu berarti masuk dalam organisasi kependidikan, berarti masuk PGRI atau enggak? Ketika masuk itu ada batasan-batasan. Ya. Berarti harus dilihat dulu ya jabatannya. Iya. Jadi Dan kalau ketika dia selaku rektor, artinya selaku tokoh pendidikan, ketika menjabat komite, mestinya harus paham terkait tupoksi komite itu. Artinya seorang tokoh pendidikan itu tidak boleh disamakan dengan masyarakat biasa yang dijadikan komite. Nah, terus kalau menggunakan keuangan komite, sebenarnya komite itu asli berhak untuk mengut dan mengatur keuangan sendiri apa keuangan diatur sekolah? Kalau mungut itu nggak boleh, tapi Menggalang dana. bersifat sumbangan dan bantuan itu boleh. Dan itu komite kan ada bendahara, bendahara bersama antara bendahara sekolah dengan bendahara komite itu harus kerjasama, membuat rekening bersama, kemudian anggaran itu dimasukkan rekening bersama itu. Rekening bersama. Jadi pemakaiannya baik sekolah maupun komite ada pembukuan yang jelas. Oh begitu. Dan transparansi itu memang perlu, masyarakat boleh tahu. Perlu. Transparansi termasuk keterbukaan informasi publik itu sangat diperlukan. Oh begitu. Nah menurut jenengan kalau seandainya masyarakat ingin tahu itu berhak berhak dan boleh, apalagi ketika wali murid atau orang tua siswa ingin tahu itu boleh. Baik lembaga atau media itu boleh, karena sifatnya bukan informasi yang dikecualikan. Oh gitu. Nah kalau seandainya selain uang kenang-kenangan yang lagi trendy kemarin tuh 900.000 diman, itu kalau sekolah lain atau sekolah itu seandainya mengadakan penggalangan dana untuk SPI untuk awal masuk sekolah itu boleh apa tidak? Kalau terkait SPI itu sebenarnya segala bentuk kebutuhan sekolah termasuk pengadaan bangunan ataupun yang lainnya itu sekolah tinggal mengajukan RKS saja itu ke dinas, seperti RKS itu menggunakan dana BOS itu boleh. Iya, tidak harus meminta kepada orang tua siswa karena negara Indonesia ini sudah menjamin iya, kebutuhan baik itu bersifat untuk inventaris sekolah ataupun untuk apa itu sudah terjamin, termasuk biaya pendidikan anak-anak yang masuk dalam sekolah itu. Iya, itu bunyi klausulnya jelas ya. Iya. Karena APBN itu menganggarkan 20% itu dari total ya. Dari yang boleh dipungut oleh sekolah itu apa? Kalau di tempat lain itu ada SPI yang kabarnya sampai 4.100.000. Nah itu sebenarnya itu terlalu besar apa angka yang biasa aja menurut jenengan? Kalau di MTS itu berkaitan dengan kesepakatan. Karena di MTS itu sekolah yang berbasis agama. Beda dengan sekolah umum pada umumnya ya. Seperti SMP negeri itu beda. Jadi kalau di MTS itu misalkan ada dana SPI sebesar itu biasanya biaya pemondokan siswa, misalkan itu untuk 1 tahun atau 2 tahun ataupun 3 tahun.
Hmm. Jadi ada semacam semacam pesantren gitu. Kalau Pesantren. MTS itu ada semacam pesantren. Jadi hal itu tidak bisa disamakan dengan sekolah pada umumnya. Sekolah negeri maksudnya. Kalau misalnya yang dikatakan sumbangan itu kan harusnya tidak sama ya. Iya. Tapi kenyataannya kalau sudah dipatok berdasarkan rapat komite sama semua, itu salah apa tidak? Ya menurut saya salah. Karena begini, biasanya kepala sekolah itu menentukan kebijakan terkait pungutan. Kadang-kadang kalau kita memenuhi prinsip segala aturan yang harus dipenuhi komite itu akan mendapatkan sedikit. Hmm, Tapi kalau tidak kan bisa lebih banyak. gitu ya. Dan mestinya komite itu bisa memahami atau paling tidak sedikit mengetahui terkait Permendikbud tentang komite itu. Jadi dalam menjalankan tupoksinya itu benar-benar berpihak kepada satu Hmm, sekolah, iya. kedua kepada wali murid. Wali Artinya murid. sebagai mitra ini kan harus condong sana sini, harus Iya, fair, intinya itu. harus fair ya. Ya tak, dan dalam menentukan sebuah sumbangan itu harus mengacu pada angka kebutuhan. Angka kebutuhannya dulu Iya, muncul, baru diminta. iya. Jadi angka kebutuhan itu misalkan kebutuhannya ini 100.000. Nah, nanti dibagikan kepada jumlah populasi siswa yang tidak menerima KIP. Itu sebenarnya seperti itu. Oh, berarti harus dipotong KIP dulu. Iya, Berarti yang sudah menerima KIP itu berhak dipungut apa tidak? artinya begini, pemerintah itu memberikan KIP kepada peserta didik Tidak tidak mampu. mampu. Nah, Artinya dianggap oleh pemerintah adalah peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Walaupun iya. di lapangan beda, tapi aturan pemerintah seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka menerima, kadang-kadang diminta lagi oleh sekolah dengan alasan rapat komite sudah kesepakatan harus bayar SPI, uang komite. Itu gimana sebenarnya? Nah, Boleh? itu kelemahan sebuah satuan pendidikan. Jadi ketika komite sudah musyawarah dengan sekolah itu Iya. mesti ada berita acara. Oh, berita acara. Iya. Dan dalam Hmm, setiap mengambil keputusan di dalam satu sekolah misalkan, iya, itu hasil keputusannya seperti apa? Ya, iya. jadi hasil kesepakatan dari jumlah kelas yang ada itu seperti apa? Dan itu harus tertulis di dalam berita acara, notulen. Notulennya harus ada, harus jelas, Hmm, jadi transparan. iya, Jadi kalau misalnya kebutuhannya 300 juta, dipungut 900 kali misalnya ada 1.000 orang, kan kelebih biasanya. Kelebihan itu tidak boleh harusnya. Tidak boleh sebenarnya. Jadi begini, kalau misalkan ada sekolah kebutuhan biayanya untuk membangun WC misalkan, WC ya, misalkan itu atau lapangan lah, taruhlah 200 atau 100 juta misalkan. Hmm, Dalam setiap tahun itu komite mesti membuat program kerja, ya. hmm, Artinya program kerja secara prioritas, mana yang lebih utama. Dan gitu. estimasi anggaran itu mesti dijelaskan panjang kali lebar, kemudian kebutuhan Hmm, material, kemudian kebutuhan tukang itu berapa, dan iya. harus bisa memastikan bahwa ini akan dikerjakan kapan supaya program komite itu berjalan, apakah 1 tahun, apakah 2 tahun atau 3 tahun, kan begitu. Iya. Itu mestinya. Seandainya uang komite sudah terkumpul dan kegiatannya tidak dilaksanakan, berarti kelebihan uangnya itu yang tidak dilaksanakan harus dikembalikan ke orang tua itu apa gimana menurut? Ya itu dalam tahap penggalangan dananya itu
kan sudah jelas bahwa untuk apa kegiatan penggalangan dana itu. Jadi kalau sudah penggalangan dana kemudian tidak dilaksanakan, berarti ada kebohongan sebuah informasi publik dan itu wajib dikembalikan. Iya. Jadi kalau misalnya yang kemarin lagi Randy itu memungut sumbangan ya, itu dengan ada 3 ketentuan untuk pembelian LCD, pembelian lemari, dan pavingisasi. Itu mana? Itu aturan itu sebenarnya di BOS ada nggak? Kalau pembelian LCD itu masuk dalam anggaran BOS, itu bisa masuk dalam belanja modal. Tapi kita kembali peraturan arkasnya seperti apa, dalam RKAS-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan itu tidak masuk dalam BOS, kemudian menjadi tanggung jawab bersama antara Komite. komite dan sekolah, itu ya bisa dilakukan eh, apa istilahnya melakukan penggalangan dana partisipasi masyarakat. Oh begitu. Nah mengenai pembelian lemari, Sama saja, kecuali apa tadi yang disampaikan? pavingisasi. Pavingisasi itu ketika judul yang tercantum dalam arkas itu apa? Apakah Pengadaan baru. perbaikan atau Pengadaan baru. baru? Kalau pengadaan baru, saya kira itu bisa dianggarkan dalam rapat musyawarah. Tapi tidak harus sekaligus. Artinya komite harus bisa melakukan beberapa prinsip. Ya, prinsip keadilan dan prinsip kecukupan itu penting dalam menggalang sebuah dana. Apalagi zaman sekarang ini masyarakat kita sedang kesusahan. Adanya pandemi juga masalah PHK itu menjadi polemik utama. Jadi penggalangan dana itu tetap pada satu kesepakatan. Prinsip pertama adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Iya. Nah, ketika siswa itu mengatakan kepada orang tua atau kepada guru, saya belum bayar SPP, mengakui setahun belum bayar misalnya. Mungkin karena orang tuanya lagi kondisi tidak mampu ya. Itu bolehkah mereka tidak boleh ikut ujian? Kalau terkait ujian itu hak siswa. Kalau terkait bayaran itu hak orang tua atau kewajiban orang tua. Jadi nggak ada urusannya ketika siswa misalkan belum membayar kewajibannya itu sampai di pending nggak boleh ikut ujian, itu nggak boleh. Itu berlaku untuk sekolah swasta dan negeri? Berlaku semua karena hak setiap warga negara termasuk anak bangsa itu dijamin oleh negara. Gitu ya, berarti tidak boleh ada penahanan ijazah, tidak boleh ada larangan untuk tidak boleh ikut ujian. Semua harus ikut ujian. Sekolah tugasnya adalah membina, membentuk karakter siswa. Jadi bukan orientasi soal bayaran, karena secara umum negara sudah menjamin biaya sekolah. Iya. Yang terakhir Pak, pesan Pak Slamet Radikal terhadap komite sekolah apa? Pesan saya ini mudah-mudahan menjadi masukan yang baik. Artinya bagi seluruh komite yang dibentuk itu oleh kepala sekolah harus memenuhi administrasi yang benar, memenuhi aturan yang ada. Jadi sekolah itu wajib memberdayakan komite itu apa adanya. Dan dalam proses mekanisme pemilihan komite itu harus benar-benar memenuhi mekanisme yang ada seperti dalam Permendikbud 75 tahun 2016 itu aja. Jadi supaya agar komite-komite yang lain itu tidak menjadi pokok persoalan. Ya.